Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan rumit saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dia mengatakan ada 3 masalah yang harus segera diatasi. Sintayong mengatakan 3 kerumitan itu adalah perpaduan kompleks antara stamina para pemain tim nasional, perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa, dan juga soal penerbangan. Dia mengatakan tantangan itu harus dicarikan solusinya dan pelatih mempertimbangkan segalanya dan sebuah rencana segera dibuat sesuai dengan kenyataan yang akan terjadi di lapangan. Diketahui Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia menghadapi Timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 2 September 2024 sesuai periode FIFA Matchday. Kemudian Timnas Indonesia akan bertandang ke King Abdullah Sports City Stadium pada 5 September 2024. Artinya, Jai Idzes dan kawan-kawan hanya punya waktu istirahat kurang lebih 3 hari dan tidak ada pilihan kecuali segera menyesuaikan diri. STY mengakui tantangan paling berat tentu akan dirasakan pemain Timnas Indonesia yang merumput di Eropa, terutama soal kondisi stamina para pemain. Bagaimana tidak, saat ini tim-tim Eropa sedang menjalani pramusim setelah libur kompetisi yang cukup panjang. Tentunya kondisi pemain tidak dalam keadaan ideal. Dengan melakukan perjalanan panjang dari Eropa ke Asia yakni Arab Saudi, tentunya stamina pemain akan sangat terkuras karena waktu tempuhnya bisa 6 sampai 10 jam khusus dari Belanda. Perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa juga tentunya menjadi penghalang. Poin ketiga adalah soal penerbangan dari Belanda, Inggris, termasuk dari Italia seperti Jai Idzes menuju Arab Saudi. Karena itu, arsitek asal Korea Selatan itu menyebutkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 ini sangat tidak memungkinkan bagi tim nasional Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan jangka panjang demi mengangkat performa pemain karena sempitnya waktu. Sintayong mengaku menyerahkan sepenuhnya soal kondisi fisik dan stamina pemain kepada masing-masing klub di mana mereka bermain. Pemain baik-baik saja dan soal stamina diserahkan kepada masing-masing tim, jelasnya. Diketahui, skuad Garuda baru akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Australia. Pertandingan itu akan berlangsung pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Sintayong mengaku Indonesia tidak akan mengincar 2 posisi teratas karena menurutnya Australia dan Jepang dijagokan akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga. Menurut saya tidak ada masalah karena saya tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Lebih baik kami melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu lebih bagus, kata Sintayong. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia mempunyai peluang paling tinggi untuk lolos. Target saya adalah untuk mencapai peringkat ketiga atau keempat. Dia menjelaskan akan bagus kalau bisa merebut 2 tiket tersisa. Kalau tidak, Timnas Indonesia akan memainkan playoff dengan tiket 0,5. Diketahui, Timnas Indonesia masuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disebut sebagai grup neraka karena 3 negara adalah langganan Piala Dunia yang meliputi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia.
Australia 2 kali melaju ke perdelapan final selama 6 kali bermain di putaran final. Sementara Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Sementara itu, jadwal Liga 1 Liga Indonesia turut menyesuaikan dengan agenda Timnas Indonesia. PSSI menginstruksikan kepada Liga untuk membuat sinkronisasi jadwal sampai dengan musim 2027. Artinya, 3 tahun ke depan, kata Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus. Dari jadwal yang kami susun, beberapa kali kami juga sudah berinteraksi dan mohon petunjuk dari PSSI. Dipastikan akan bersinergi dan akan sinkron dengan jadwal agenda Timnas Indonesia. Baik Tim Nasional Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian beberapa agenda kaitannya dengan jadwal FIFA Matchday yang akan dilakukan Timnas Indonesia, sambung Ferry Paulus. Diketahui, laga ini akan berat bagi Timnas Indonesia mengingat perbedaan ranking FIFA dengan Arab Saudi. Timnas Indonesia berada di peringkat 133, sementara Arab Saudi berada di posisi 55. Selain itu, Arab Saudi adalah salah satu tim Asia yang langganan lolos ke Piala Dunia. Menurut rekor pertemuan Timnas Indonesia dengan tim berjulukan Elang Hijau itu, Garuda Indonesia di posisi inferior. Melansir dari 11 to 11, sudah 11 kali Timnas Indonesia bertemu Arab Saudi. Hasilnya, Timnas Indonesia 10 kali kalah, sisanya hanya mampu meraih 1 kali imbang. Timnas Indonesia pernah menderita kekalahan terbesar melawan Arab Saudi dengan skor 6-0 di kualifikasi Piala Asia 2023. Sementara hasil imbang 1-1 diraih di ajang persahabatan pada 2013.